Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di Zoom maupun ada di YouTube. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengumpulkan kita pada pagi hari ini, memberikan kita kembali kesempatan untuk berkumpul di Menara Doa Segala Bangsa dalam acara prayer concert. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Ibu Hara Memahit. Saya persilahkan waktu dan tempat. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Selamat pagi. Luar biasa pagi hari ini saya juga sungguh menikmati praise and worship ya pagi hari ini, dan saya percaya bukan hanya saya tapi semua kita yang ada di Zoom ini kita dilawat oleh Tuhan dengan hadirat Tuhan yang luar biasa, dan saya percaya di dalam hadirat Tuhan ada kebebasan. Amin. Dalam hadirat Tuhan ada pemulihan. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya mau menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kita, dan untuk itu sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih dulu kepada pimpinan MDSB Bapak Pendeta Yeskiel Hebron. Terima kasih untuk kesempatannya lagi bisa berbicara dan bisa bertemu, bahkan bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama dengan MDSB dan semua tim yang sudah bekerja dengan luar biasa pagi hari ini. Terima kasih banyak. Dan pagi hari ini mari kita sama-sama langsung mendengarkan firman Tuhan. Saya tadi bagikan PowerPoint, apa bisa ya? Puji Tuhan. Pagi hari ini saya beri judul khotbah saya, Alami Hal Besar dari Tuhan. Amin. Sekali lagi, pagi hari ini judul khotbah saya, Alami Hal Besar dari Tuhan. Ya, saya percaya setiap kita rindu untuk mengalami hal-hal yang besar dari Tuhan. Amin. Nah, kita buka di dalam Mazmur 60 ayatnya yang ke-14 dalam nats pokok kita pagi hari ini. Ya, slide selanjutnya Mazmur 60 ayatnya yang ke-14. Oke, yang kita bisa lihat di layar kita bisa baca bersama-sama dengan suara yang nyaring. Mazmur 60 ayatnya yang ke-14. 2, 3. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia akan menginjak-injak para lawan kita. Nah, saudara, siapa percaya janji Tuhan ini untuk hidup saudara? Amin. Ya. Nah, mengalami dan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar sebenarnya bukanlah hal yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Karena Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12 sampai 14, ada di layar, kita baca lagi bersama-sama. Yohanes 14 ayat yang ke-12 sampai 14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya dipermuliakan di dalam anak. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita tahu bahwa pekerjaan Tuhan Yesus atau pelayanan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun ya, Yesus ada di dunia ini, itu disertai dengan hal-hal yang besar ya. Disertai dengan hal-hal yang spektakuler yang dilakukan oleh Yesus. Yesus melakukan banyak mujizat. Yesus dia menyembuhkan orang sakit, ya, membawa orang-orang yang berdosa untuk memiliki keselamatan, memiliki kehidupan yang kekal. Yesus memulihkan orang yang hancur hatinya, ya, dan lain sebagainya. Nah, Yesus katakan, saudara, di dalam Yohanes 14 bahwa jika kita percaya kepadanya, kita juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Amin. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Haleluya, saudara. Nah, intinya, saudara, Tuhan ingin kita memiliki kehidupan yang luar biasa. Amin. Ya, Tuhan ingin kita memiliki kehidupan yang penuh dengan mujizat. Kehidupan yang penuh dengan kesuksesan, keberhasilan, saudara. Kenapa? Karena sebenarnya Tuhan sudah menyediakan
Tuhan sudah mempersiapkan perkara-perkara besar itu untuk kita. Amin. Karena Tuhan katakan bahwa di dalam Efesus 2 ayat 10 mungkin tidak ada, saudara, tidak ada di PowerPoint saya, tapi kita bisa baca, atau ada yang bisa baca, bisa menolong saya. Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10. Ada yang bisa bantu? Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Efesus 2 ayat 10 firman Tuhan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Ya, saudara, ayat ini berkata bahwa kita ini sebenarnya adalah buatan Allah. Amin. Dan kita ini diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk apa, saudara? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dikatakan yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ya. Jadi sebenarnya Tuhan sudah mempersiapkan ya pekerjaan yang baik itu untuk kita, saudara. Nah, namun persoalannya, saudara, masalahnya, saudara, mengapa kita hidup biasa-biasa saja, ya? Atau mengapa seringkali kita merasa kok saya nggak bisa lakukan itu, ya? Dan kita berkata, mana mungkin sih saya bisa lakukan itu? Atau mungkin kita juga bisa berkata, saya nggak punya sesuatu untuk bisa dibanggakan, ya saudara. Padahal, saudara, saya mau katakan pagi hari ini, sebenarnya kita memiliki potensi yang luar biasa, amin. Kita memiliki potensi yang luar biasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, saudara. Ya, karena memang itu sudah dipersiapkan Tuhan untuk kita. Nah, jadi masalahnya, saudara, semua itu ada di dalam diri kita, ya, yaitu kita yang tidak menyadari apa yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Ya, kita tidak menyadari setiap potensi yang Tuhan sudah berikan bagi kita, saudara. Nah, mengapa? Kenapa kita nggak bisa sadari itu? Karena kita tidak punya pola pikir Kristus, ya. Sehingga akhirnya kita berkata kecil, ya, kita berpikir kecil, kita berbicara hal-hal yang kecil, kita mendoakan hal-hal yang kecil dan melakukan hal-hal yang kecil, saudara. Padahal kalau kita tahu betapa besarnya kekayaan dan kemuliaan Allah yang disediakan dalam Kristus Yesus bagi orang percaya, maka kita pasti akan mengalami kehidupan yang luar biasa. Amin, saudara. Bahkan Yesus berkatakan tadi di dalam Yohanes, dikatakan apa juga yang kamu minta dalam namaku, ya, dalam nama Yesus, aku akan melakukannya. Wow, luar biasa, saudara, kalau kita menyadari ini. Nah, makanya, saudara, jangan kita membatasi kuasa Tuhan, ya, dengan berpikir bahwa Tuhan bisa nggak sih tolong saya, ya? Atau Tuhan bisa nggak sih sembuhkan saya? Atau Tuhan bisa nggak sih berkati usaha saya? Jangan kita punya pikiran seperti itu, saudara. Nah, saudara, saya mau katakan, ya, bahwa yang membatasi kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita, atau yang menghalangi berkat Tuhan datang dalam hidup kita, itu adalah pikiran kita yang kecil dan hati kita yang kecil, saudara. Nah, itu sebabnya pikiran kita harus diselaraskan dengan pikiran Kristus. Amin. Milikilah pola pikir Kristus. Ya, saudara. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki pola pikir Kristus? Ubah pikiran kita dengan firman Tuhan. Amin. Ya, mari kita rubah pola pikir kita dengan firman Tuhan. Karena kalau di dalam Roma 12 ayat 2 di situ katakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, nah firman Tuhan bilang jangan kita sama seperti dunia ini. Jangan kita punya pola pikir sama seperti dunia, tapi kita punya pola pikir Kristus. Kita mau berubah pola pikir kita menjadi pola pikir Kristus. Nah, makanya saudara, ya, jangan kita terlalu banyak dengar berita-berita hoax, ya, yang dari dunia ini. Jangan kita terlalu banyak dengar berita-berita gosip dari dunia ini. Atau
kita terlalu banyak dengar berita-berita yang menakutkan, ya saudara, yang diberikan oleh dunia ini. Nah, tapi biarlah kita lebih banyak waktu untuk mendengar firman Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, karena hanya itulah yang bisa mengubah pola pikir kita menjadi pola pikir Kristus. Amin. Ya, jadi mari saudara, kita sungguh-sungguh ya berikan waktu yang lebih banyak lagi untuk mendengar firman Tuhan, untuk membaca firman Tuhan. Nah, selain pikiran kita yang harus dirubah ya menjadi pola pikir Kristus, sehingga kita bisa menyadari hal-hal yang besar yang Tuhan sudah berikan bagi kita, kita juga harus mengubah hati kita yang kecil, saudara. Ya, hati yang pesimis, hati yang takut, hati yang nggak berani, hati yang kurang yakin, saudara, kita harus rubah itu. Ya, kita harus perluas hati kita. Ya, kita harus memiliki hati yang besar, hati yang berani untuk melangkah, saudara. Nah, saudara, Tuhan tidak bisa memakai orang yang memiliki volume hatinya kecil, ya, untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar baginya. Tapi dengar baik-baik saudara, Tuhan pasti memberkati dan memakai orang yang memiliki hati yang besar. Amin. Ya, Tuhan pasti memberkati dan memakai orang-orang yang memiliki hati yang besar, hati yang berani untuk melakukan hal-hal yang besar, hati yang berani untuk melangkah, hati yang berani untuk melakukan perkara-perkara besar, saudara. Amin. Nah, itu sebabnya pagi hari ini, saudara, saya mau bagikan bagaimana sih supaya kita bisa alami ya hal-hal yang besar dari Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa mengalami perkara-perkara yang besar dari Tuhan. Ya. Nah, selanjutnya, saudara, ya, slide selanjutnya. Ya, yang pertama mari kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring, saudara. Bagaimana supaya kita bisa mengalami hal-hal yang besar dari Tuhan? Yang pertama, beranilah bermimpi besar. Amin. Nah, ada yang berkata begini, saudara, bermimpilah yang besar karena mimpi itu gratis. Betul? Ya memang betul sih, mimpi itu kan gratis, ya saudara. Jadi bermimpilah yang besar. Nah, memang saat kita tidur, kita tidak bisa memilih mimpi kita. Namun, kita bisa memiliki mimpi besar ya dalam kehidupan nyata ini. Nah, saya beri contoh, saudara, saya pribadi ya. Waktu saya masih SMA, saudara, berarti berpuluh-puluh tahun yang lalu ya. Waktu saya masih SMA, saya punya mimpi besar, saudara, untuk bisa sekolah ke luar negeri ya. Tapi pada saat itu, kalau melihat dari kondisi keluarga saya, kondisi orang tua saya yang waktu itu sudah seorang janda, saudara, kayaknya tidak bisa, ya. Kayaknya nggak bisa untuk sekolah ke luar negeri, karena kan pastinya banyak biaya ya, saudara, memerlukan biaya yang besar ya, saudara, untuk bisa sekolah ke luar negeri, saudara. Tetapi pada waktu itu, saya tetap bermimpi, ya saya tetap bermimpi, Tuhan, saya ingin sekali Tuhan sekolah ke luar negeri, ya itu mimpi besar saya waktu itu, dan saya memberanikan diri untuk bermimpi seperti itu, saudara. Nah, akhirnya singkat cerita, saudara, puji Tuhan, akhirnya mimpi saya menjadi kenyataan. Saudara tahu di tahun 2003, akhirnya saya mendapat beasiswa atau saya mendapat scholarship, saudara, untuk bisa sekolah ke luar negeri. Ya ke Singapura sih, memang di Singapura, saudara, tapi kan itu tetap luar negeri ya, saudara. Nah, waktu saya dapat beasiswa ini, saya sungguh bersuka cita, saudara, ya. Dan beasiswa itu atau scholarship ini bukan hanya untuk biaya sekolah saja, tapi juga diberikan biaya untuk akomodasi atau tempat tinggal. Nah, saudara tahu di Singapura kan pastinya untuk cari tempat tinggal itu mahal sekali, ya saudara. Tapi saat itu, jadi saya dapat 2 beasiswa, selain beasiswa sekolah, juga saya dapat beasiswa untuk akomodasi atau tempat tinggal. Dan akhirnya, saudara, saya bisa menikmati fasilitas apartemen di Singapura, dan selama 1 tahun saya sekolah di sana, saudara. Nah, saudara, mimpi saya menjadi kenyataan, ya, karena saya berani untuk bermimpi yang besar, saudara. Nah, kapasitas mimpi kita itu sangat dipengaruhi oleh siapa yang kita lihat, ya.
Nah, kalau kita melihat atau kita hanya memandang diri kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita yang penuh dengan keterbatasan, saudara, maka pasti kita tidak bisa berani untuk bermimpi besar. Contohnya saya, kalau saya hanya lihat keterbatasan saya, keterbatasan keluarga saya, ya, pasti saya nggak akan berani untuk bisa bermimpi besar, ya, bisa sekolah ke luar negeri. Tapi saudara, karena saya pandang Tuhan, karena saya lihat Tuhan, maka saya berani untuk bermimpi seperti itu. Nah, sebab itu saudara, lihatlah dan pandanglah kepada Tuhan yang tak terbatas itu. Amin. Ya, maka kita akan berani memiliki mimpi-mimpi yang besar, saudara. Nah, pandanglah kepada Tuhan yang maha besar, yang memiliki segalanya, baik itu kuasanya, kemampuannya, hikmatnya, kekayaannya, dan kasihnya yang luar biasa, yang Tuhan pasti berikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Nah, mimpi ini juga berbicara visi, ya. Mimpi juga berbicara visi dari Allah, saudara. Nah, kalau kita lihat ada contoh di Alkitab, saudara, mimpi daripada Yusuf, ya. Mimpi Yusuf, saudara nanti bisa baca aja di rumah, karena ini agak panjang, saudara, mengingat waktu, ya. Jadi saudara bisa baca nanti Kejadian 37 itu ayat 5 sampai 10 itu tentang mimpi Yusuf, ya, saudara. Nah, kalau kita baca, Yusuf bermimpi 2 kali, ya. Nah, mimpi yang pertama, Yusuf bermimpi bahwa ada berkas gandum. Dan berkas gandum Yusuf itu yang berdiri tegak, sedangkan berkas-berkas yang lainnya itu sujud menyembah kepada berkas gandum Yusuf. Ya, itu mimpi yang pertama. Kemudian mimpi yang kedua, Yusuf bermimpi bahwa matahari, bulan, dan 11 bintang itu sujud menyembah kepada Yusuf. Nah, sehingga dengan mimpi ini membuat kakak-kakaknya menjadi iri kepada Yusuf. Ya, kakak-kakaknya akhirnya membenci Yusuf, saudara. Tapi dari mimpinya Yusuf, Yusuf tahu, saudara, bahwa Tuhan sudah mempersiapkan hal-hal yang besar. Tuhan sudah mempersiapkan perkara yang besar di dalam hidupnya. Ya, Yusuf dia mendapat visi dari Tuhan. Yusuf dia memiliki visi dari mimpinya, saudara. Nah, kemudian Yusuf dia tetap berjalan dalam visinya Tuhan, sehingga saudara saat dia menjalani kehidupannya yang penuh tantangan, kita tahu apa yang sudah dialami oleh Yusuf, ya, di mana dia dijual oleh kakak-kakaknya karena kakak-kakaknya cemburu, iri, benci, sehingga mereka menjual Yusuf, ya. Jadi dia dijual oleh kakak-kakaknya, kemudian juga Yusuf dia difitnah, ya, oleh istri Potifar, kemudian akhirnya dia harus dimasukkan ke dalam penjara, ya. Kemudian dia dilupakan oleh orang, saudara, dan banyak yang Yusuf alami di dalam kehidupannya. Tapi saudara, melewati proses demi proses itu, Yusuf dia tidak pernah mengeluh. Amin. Ya, Yusuf dia tidak pernah mempersalahkan Tuhan dengan apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena Yusuf dia tetap percaya pada visi yang Tuhan berikan kepadanya. Amin. Ya, Yusuf tahu bahwa suatu saat nanti sesuatu yang besar pasti akan terjadi dalam hidupnya. Nah, itu saudara, orang yang punya visi, ya, dia akan tetap berjalan, ya, sesuai dengan visi yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Nah, apa sih itu visi? Ya, apa itu visi? Nah, saudara, visi itu adalah suatu gambaran masa depan yang lebih baik yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi, visi adalah satu gambaran masa depan yang lebih baik yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya setiap orang percaya kita harus memiliki visi. Amin. Ya, karena tanpa visi kita akan menjadi liar, saudara. Tanpa visi kita tidak akan mempunyai tujuan hidup yang jelas. Nah, di dalam Amsal 29 ayat 18, ya, itu ada di LCD juga, saudara. Kita juga bisa baca bersama-sama. Amsal 29 ayat 18 dikatakan, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Ya, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Wahyu berbicara visi, ya. Jadi bila kita tidak punya visi, kita akan menjadi liar.
Ya, kita akan tidak mempunyai suatu tujuan yang jelas dalam hidup kita. Kita nggak akan punya suatu sasaran target yang jelas dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya saudara, kita harus punya tujuan yang jelas. Ya, dengan visi yang Tuhan berikan, itu akan membuat kita punya suatu tujuan yang jelas dalam kehidupan kita. Nah, saya kutip saudara dari satu statement dari Benjamin Mays. Ya, itu ada di PowerPoint. Saya kutip. Nah, saudara bisa baca. Ini statement dari Benjamin Mays. Dia katakan gini, saudara. Tujuan hidup yang tidak tercapai bukanlah tragedi kehidupan. Yang menjadi tragedi kehidupan adalah orang yang tidak mempunyai tujuan hidup. Ya, jadi tujuan hidup yang tidak tercapai, ya, atau kegagalan, ya, bisa aja dikatakan itu kegagalan, ya, atau kegagalan yang kita alami itu sebenarnya bukan tragedi hidup, itu sebenarnya bukan masalah dalam hidup kita. Tapi yang menjadi tragedi terbesar atau yang menjadi masalah terbesar bagi kehidupan kita adalah apabila kita tidak punya tujuan untuk dicapai, ya saudara. Nah, itu sebabnya saudara, kita harus memiliki visi yang dari Tuhan, ya. Kita harus punya tujuan yang jelas di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, apa yang menjadi tujuan kita? Ya, apa yang menjadi tujuan kita? Sasaran kita, saudara. Mungkin saudara bisa berkata, ya, oh, saya mau jadi orang hebat, saya mau jadi orang yang besar, saya mau jadi pemimpin, saya mau menjadi orang yang berpengaruh. Nggak masalah, saudara. Tidak ada yang salah, saudara. Ya, selagi semua itu untuk kemuliaan Tuhan, ya, bukan untuk menyombongkan diri kita, bukan untuk menyombongkan kehebatan kita, tapi supaya benar-benar nama Tuhan, ya, dipermuliakan dalam kehidupan kita. Tapi kita memang harus punya satu tujuan yang jelas dalam hidup kita. Nah, saudara, saya mau katakan pagi hari ini, milikilah, ya, tujuan, ya, atau sasaran untuk pekerjaan kita, untuk usaha kita, ya. Mungkin saudara, saudara punya usaha, saudara punya bisnis, ya. Tidak mungkin saudara dalam 2 tahun atau 3 tahun mendatang, saudara pingin usaha saudara, bisnis saudara itu tetap sama seperti saat ini. Nggak mungkin kan saudara? Tapi kalau kita punya tujuan, ya kalau kita punya sasaran, pastinya kita mau, Tuhan, saya mau 2-3 tahun ke depan, usaha saya, bisnis saya itu akan berhasil. Ya, akan lebih berkembang, akan lebih diperluas. Nah, itulah orang-orang yang punya tujuan di dalam hidupnya. Atau saudara juga harus memiliki tujuan sasaran untuk keluarga kita. Amin. Ya, tentunya kita pingin Tuhan, saya mau, ya, beberapa waktu ke depan, tahun-tahun yang mendatang, keluarga saya akan lebih harmonis lagi. Keluarga saya, ya, akan lebih bersatu lagi. Keluarga saya akan lebih diberkati lagi. Nah, itulah orang yang punya tujuan di dalam kehidupannya. Nah, mungkin juga saudara punya satu sasaran atau tujuan untuk apa? Untuk pertumbuhan rohani kita. Ya, tentunya kita mau kita lebih bertumbuh lagi di dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Ya, saya mau Tuhan, ya, di waktu-waktu yang mendatang saya mau saya lebih dekat dengan Tuhan. Saya mau mengembangkan setiap karunia, potensi yang Tuhan berikan bagi saya. Nah, itulah orang yang punya tujuan di dalam kerohanian dia. Ya, bahkan mungkin apa saudara? Kita punya tujuan, sasaran untuk apa? Pelayanan kita. Tentunya kita nggak mau pelayanan kita saat ini nanti untuk 2-3 tahun ke depan sama seperti saat ini. Enggak kan saudara? Pastinya kita mau pelayanan kita semakin bertumbuh. Ya, MDSB ini ya 1-2 tahun ke depan akan lebih luar biasa. Amin. Nah, saudara, saya udah berapa kali ngikutin MDSB, saudara. Amin. Saya udah berapa kali ada, kalau nggak salah ini yang ketiga atau ketiga ya. Saudara, waktu saya lihat saat ini, saudara, wow, kemajuannya lebih luar biasa ya. Dan saya senang sekali ya saudara. Dan itu berarti benar-benar MDSB punya suatu tujuan ya. Kedepannya pelayanan kita ini akan jadi seperti apa? Ya pasti kita akan mau lebih baik lagi. Kita mau lebih luar biasa lagi. Kita mau lebih dahsyat lagi dipakai Tuhan ya. Dengan MDSB ini ya, dengan live streaming, dengan Zoom yang ada ya, kita mau pakai semua potensi yang Tuhan sudah berikan bagi kita, itu semua untuk kehormatan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Ya, dan pasti saya percaya ya kita akan melihat MDSB ya kedepannya akan lebih dahsyat, luar biasa, bahkan hal yang paling penting akan lebih banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, itu kalau kita benar-benar punya suatu tujuan yang jelas, saudara, di dalam kehidupan kita. Ya, jadi itu yang pertama. Gimana supaya kita bisa alami ya hal-hal yang besar dari Tuhan? Yang pertama, beranilah untuk bermimpi yang besar.
ya, karena kita punya Tuhan yang besar, ya, miliki visi dari Allah, ya, sehingga kita punya tujuan, sasaran, target yang jelas, saudara, sehingga dalam hidup ini kita berjalan dalam visinya Tuhan. Itu yang pertama. Nah, hal yang kedua, hal yang kita lakukan supaya kita bisa alami hal-hal yang besar dari Tuhan, saudara. Yang kedua, mari kita baca bersama-sama, ada di layar. 2, 3. Beranilah mendoakan hal-hal besar. Amin. Berani untuk mendoakan hal-hal yang besar, saudara. Nah, terkadang kita tidak menyadari betapa besar rencana Tuhan bagi hidup kita. Sehingga apa, saudara? Akhirnya kita hanya meminta hal-hal yang kecil dari Tuhan, ya. Seringkali kita seperti itu, ya. Nah, kita tidak berani mendoakan hal-hal yang besar dari Tuhan yang sebenarnya Tuhan telah siapkan bagi anak-anaknya. Ya, kalau kita baca Yeremia 33 ayatnya yang ketiga, ya. Mari saudara baca dengan suara yang nyaring. Yeremia 33 ayatnya yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, ya, dan yang tak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ya, jadi saudara, Tuhan bilang berserulah kepadaku, ya, datanglah kepadaku, memohon kepadaku, meminta kepadaku, ya, firman Tuhan bilang, maka aku akan menjawab engkau. Amin. Ada jaminan yang pasti dari Tuhan bahwa Tuhan pasti akan menjawab seruan doa kita yang tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan, ya saudara. Dan di dalam doa kita, Tuhan akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar. Amin. Tuhan katakan, Tuhan nggak beritahukan hal-hal yang kecil, tapi Tuhan akan beritahukan hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak terpahami, ya, hal-hal yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Itu yang akan Tuhan nyatakan, beritahukan kepada kita orang-orang yang percaya. Amin. Nah, itu sebabnya beranilah untuk berdoa yang besar. Amin, saudara. Nah, saya kasih contoh di Alkitab, seorang yang berani untuk mendoakan hal yang besar dalam hidupnya. Ya, kita tahu bersama tentang doa Yabes. Betul, saudara? Yuk kita baca dulu. Di dalam 1 Tawarik pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-9, satu orang bisa bacakan. 1 Tawarik 4 ayatnya yang ke-9 sampai 10. Ada yang bisa bacakan? Demikian firman Tuhan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin, saudara. Nah, saudara, Yabes ini artinya nama Yabes, ya, nama Yabes itu artinya orang yang penuh penderitaan. Ya. Nah, saudara, memang nggak kira-kira juga ya mamanya Yabes atau ibunya Yabes tuh kasih nama Yabes yang artinya orang yang penuh penderitaan. Ya, biasanya kan kita kasih nama, ya, pilih nama yang bagus untuk anak kita. Saya aja sebagai ibu gembala, saudara, banyak kan jemaat-jemaat selalu kalau mereka mau melahirkan, atau teman-teman saya juga ya, kalau mereka mau melahirkan, mereka selalu tanya saya, ya, WA atau telepon, kasih dang nama yang bagus buat anak saya, ya, laki-laki atau perempuan. Nah, pastinya saya akan mencari nama yang bagus, bahkan saya cari arti yang bagus, ya, nama dan arti yang bagus, ya, saudara. Nah, tapi ini Ibu Yabes lain, ya, saudara. Dia kasih nama anaknya Yabes yang artinya orang yang penuh penderitaan. Nah, kenapa sih Ibu Yabes kasih nama dengan arti seperti itu? Karena, saudara, dikatakan di ayat yang 9, waktu dia mau melahirkan, ya, waktu itu Ibu Yabes dia mengalami suatu kesakitan yang luar biasa, ya. Ya, dikatakan aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ya, jadi dia mengalami suatu kesakitan yang luar biasa, sehingga pada akhirnya, saudara, waktu anaknya dilahirkan dan dia beri nama
Yabes, orang yang penuh penderitaan, ya saudara. Karena ya dia merasakan sesuatu yang sakit yang luar biasa pada saat itu, saudara. Nah, akhirnya saudara ya mungkin Yabes juga bertumbuh, saudara, dengan hal-hal yang seperti apa ya? Itu kan sepertinya kayak kita kasih kutuk ya. Orang yang penuh penderitaan, mamanya seperti kayak, wah Yabes ini nantinya pasti dia akan bertumbuh menjadi orang yang selalu penuh dengan penderitaan ya. Nah, tapi saudara, luar biasanya Yabes ya. Yabes dia tidak mau kalah dengan situasi yang ia alami. Amin. Yabes dia nggak mau kalah dengan setiap perkataan-perkataan kutuk yang diberikan ya. Yabes dia dengan penuh keberanian dia berdoa kepada Tuhan dan meminta hal-hal yang besar kepada Tuhan. Amin. Nah, kalau saudara lihat di ayat yang ke-10, doa Yabes ya. Yabes berkata apa? Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Itu suatu keberanian yang luar biasa, saudara. Dia berani berdoa, Tuhan berkati saya berlimpah-limpah. Yabes nggak bilang, Tuhan berkati saya biasa-biasa saja. Enggak, saudara. Ya, walaupun mungkin situasi, ya kehidupannya dalam keluarganya, dia mungkin bisa dikatakan seperti anak sial, ya karena kan bisa dikatakan seperti itu ya. Oh, anak sial karena kamu lahir saya menderita, ya kan? Nah, tapi Yabes dia tidak terpengaruh dengan semua itu, tapi dia datang kepada Tuhan dan dengan penuh keberanian dia berdoa, Tuhan, kiranya Engkau berkati aku berlimpah-limpah. Amin. Ya, Yabes minta berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan, saudara. Ya, nah bahkan bukan hanya itu, saudara. Dia nggak hanya bilang berkati aku dengan berlimpah-limpah. Selanjutnya Yabes bilang apa? Dan memperluas daerahku. Ya, dia minta supaya daerahnya diperluas, saudara. Nah, saudara, pagi hari ini, ya, mari saudara kita minta kepada Tuhan. Tuhan berkati saya berlimpah-limpah, ya, nggak biasa-biasa aja Tuhan, tapi berlimpah-limpah dan perluas daerahku, perluas pelayananku, perluas apalagi saudara, perluas usahaku, perluas bisnisku, ya, perluas apa yang sedang kita lakukan dan kita kerjakan sekarang, saudara. Minta Tuhan untuk memperluas semua itu, karena nggak ada salahnya kok, saudara, untuk meminta hal yang besar kepada Tuhan. Amin. Karena memang itu yang sebenarnya Tuhan siapkan bagi orang-orang percaya. Ya, seperti Yabes dia bilang, Tuhan perluas daerahku, ya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ya, walaupun dia dibesarkan, saudara, dengan penuh kesakitan mungkin ya, tapi dia berdoa, Tuhan, Engkau yang akan melindungi aku, menyertai aku, melindungi aku, dan Engkau yang akan menjauhkan aku dari malapetaka, dan dia perkatakan dengan iman sehingga kesakitan tidak menimpanya. Dan apa selanjutnya, saudara? Di dalam 1 Tawarik 4 ayat 10 katakan bagian yang terakhir, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin, saudara. Tuhan kabulkan doa Yabes. Nah, itu sebabnya, saudara, tidak ada salah ya untuk kita berani meminta hal-hal yang besar dari Tuhan. Amin. Nggak ada yang salah, saudara. Bahkan Tuhan mau sebenarnya kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Tapi terkadang, saudara, ya itu tadi seperti saya bilang di awal, saudara, kadang karena kita punya pola pikir kecil, karena kita punya hati kecil, sehingga akhirnya apa? Kita meminta hal-hal yang kecil. Kita berbicara hal-hal yang kecil, ya, kita lakukan hal-hal yang kecil. Padahal Tuhan tidak mau kita seperti itu. Tuhan sebenarnya sudah mempersiapkan hal-hal yang besar untuk kita. Tapi terkadang kita tidak berani untuk melangkah. Kita tidak punya pola pikir Kristus, sehingga kita tidak menyadari itu. Nah, itu sebabnya hal yang kedua, supaya kita bisa alami hal yang besar dari Tuhan. Saudara, yang kedua, beranilah mendoakan hal-hal yang besar. Amin, saudara. Nah, selanjutnya, saudara, yang ketiga. Oh ya, sorry. Saya mau kasih satu statement, saudara. Doa, dengar baik-baik, saudara. Doa adalah akses terbesar yang menghubungkan kita dengan Tuhan yang tak terbatas. Amin. Doa adalah akses terbesar yang menghubungkan kita dengan Tuhan yang punya kuasa yang tidak terbatas. Ya, itu sebabnya ya semakin hari kita mau semakin bertambah-tambah ya di dalam Tuhan, yang miliki ya waktu-waktu yang lebih berkualitas dengan Tuhan di dalam doa-doa kita. Nah, saudara,
Firman Tuhan juga bilang dalam Yohanes 14 tadi, ya, ayat yang ke-13 dan ayat ke-14. Ya, doa dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, dalam nama Yesus, aku akan melakukannya. Nah, saudara, jadi di dalam doa kita juga, kita harus berdoa di dalam nama Yesus. Ya, makanya segala doa yang kita doakan, yang kita naikkan, kita selalu akhiri dalam nama Tuhan Yesus. Betul? Karena saudara, saya mau katakan gini, kita jangan pernah meremehkan nama Yesus. Amin. Kita punya nama Yesus, nama yang hebat, nama yang luar biasa. Nama Yesus, nama yang bisa melakukan segala perkara. Itu sebabnya dalam doa-doa kita, mari kita mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, sehingga kita akan melihat sesuatu yang besar ya terjadi dalam hidup kita. Ya, Yesus akan melakukannya bagi kita. Yesus akan mengabulkannya bagi kita. Nah, itu yang kedua, saudara. Jadi yang kedua, beranilah mendoakan hal-hal yang besar. Nah, yang ketiga, yang terakhir, saudara. Gimana sih supaya kita bisa alami hal-hal yang besar yang dari Tuhan? Nah, hal yang ketiga, ya ada di layar, saudara bisa baca dengan suara yang nyaring. Ya, hal yang ketiga, beranilah melakukan hal-hal besar. Amin. Jadi yang pertama, kita berani untuk bermimpi hal-hal yang besar. Kita minta visi dari Tuhan sehingga kita punya tujuan dalam hidup ini. Yang kedua, kita berani untuk mendoakan hal-hal yang besar, ya. Dan yang ketiga, beranilah melakukan hal-hal yang besar, ya. Jadi setelah kita punya mimpi, punya visi, kita berdoa, tapi nggak cukup sampai situ, saudara. Kita harus lakukan sesuatu. Amin. Ya. Beranilah untuk melangkah. Beranilah untuk bertindak. Beranilah untuk lakukan sesuatu, saudara. Saya punya contoh di dalam Alkitab, saudara. Petrus, ya. Waktu Petrus berjalan di atas air, ya, saudara-saudara bisa baca di dalam Matius 14 ayatnya yang ke-28 sampai 29 ada di layar juga, saudara. Bisa satu orang bisa tolong membacanya. Matius 14 ayat 28 sampai 29. Matius 14 ayat 28 sampai 29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ya, terima kasih Ibu. Nah, saudara, ini satu contoh ya tentang Petrus. Nah, waktu Petrus melihat Tuhan berjalan di atas air, Petrus bilang, Tuhan, ya apabila engkau itu, suruhlah aku untuk datang kepadamu, ya untuk berjalan di atas air. Ya, saudara. Nah, waktu Yesus bilang, datanglah, kemudian di situ dikatakan apa? Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan. Amin. Nah, jadi saat Petrus dia melangkahkan kakinya, turun dari perahu dan berjalan mendapatkan Yesus, saudara, maka saat itulah mujizat terjadi. Amin. Saat Petrus melangkahkan kakinya, turun dari perahu, menginjakkan kakinya di atas air, maka saat itulah mujizat terjadi. Petrus bisa berjalan di atas air. Betul, saudara? Nah, berarti kalau Petrus ya dia tidak mau dan tidak pernah melangkahkan kakinya turun dari atas perahu, dia tidak pernah melangkahkan kakinya menginjakkan kakinya di atas air, maka Petrus tidak akan pernah mengalami mujizat dari Tuhan. Betul? Petrus tidak akan pernah bisa berjalan di atas air. Tapi saat dia melangkah, dia berani melangkah turun dari perahu, ya injakkan kakinya di air, maka saat itulah mujizat terjadi atas kehidupannya, dia bisa berjalan di atas air. Amin. Nah, saudara, saya mau katakan pagi hari ini, saudara, melangkahlah, ya, mulailah untuk melangkah, saudara. Ya, kita punya niat besar, kita punya kerinduan besar, kita punya cita-cita besar, tapi kalau kita tidak punya keberanian untuk melangkah, kalau kita nggak punya keberanian untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu, maka kerinduan hanya tinggallah kerinduan, ya. Ya seperti mimpi di siang bolong, saudara. Tidak akan bisa terjadi, saudara. Tapi kalau kita melangkah, kita lakukan sesuatu, maka pasti Tuhan yang akan membuka jalan bagi kita. Amin. Ya. Jadi saat kita melangkah bersama Tuhan,
Ya, saat kita bertindak bersama Tuhan, maka pasti Tuhan buka jalan atas kehidupan kita. Ya, pasti mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Tuhan cuma minta apa? Melangkah, lakukan aja. Ya, saya pinjam iklannya Nike, just do it. Ya, lakukan saja. Ya, saudara, sehingga saudara kan lihat, wow, luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara. Ya, asal saudara mau melangkah, ya, bertindak, berani untuk melakukan hal-hal yang besar. Ya, nah, saudara, orang besar itu bukan penonton. Ya, dengar baik-baik. Orang besar itu bukan penonton, tapi ia akan melakukan sesuatu terjadi. Ya, orang besar dia bukan penonton, tapi dia akan menjadi pembuat sejarah, history maker. Ya, saudara, itulah orang besar. Nah, saudara, kita jangan jadi penonton dalam pelayanan apapun juga, ya, yang terlibat juga dalam MDSB ini, saudara. Kita jangan hanya jadi penonton, saudara, tapi benar-benar kita mau lakukan sesuatu. Mungkin kita bisa katakan kepada pemimpin, Pak Yeskiel, apa nih yang saya bisa lakukan? Ya, apa yang saya bisa bantu? Ya, saudara, kita nggak bisa jadi penonton aja, saudara. Kalau kita cuma jadi penonton, kita nggak akan bisa alami hal-hal yang besar dari Tuhan. Tapi kalau kita mau lakukan sesuatu dengan karunia kita, dengan talenta kita, ya, dengan apa potensi, lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, saya percaya saudara-saudara Tuhan akan pakai dengan luar biasa untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya yang besar. Amin. Saudara bisa mengalami hal-hal yang besar. Asal jangan jadi penonton. Ya, kita lakukan sesuatu, saudara. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, usaha yang terkecil lebih bagus daripada niat yang besar. Saudara. Jadi usaha yang kecil sekalipun itu akan lebih bagus, itu akan lebih baik daripada niat yang besar. Ya. Dan lakukanlah walaupun tidak sempurna daripada tidak melakukan sama sekali. Amin. Lakukan aja walaupun mungkin bisa gagal, walaupun mungkin itu tidak sampai target yang kita mau, ya, tidak sampai tercapai ya apa yang kita mau. Tapi itu akan lebih baik, saudara, daripada kita tidak melakukan sama sekali. Amin. Jadi lakukan aja, saudara. Amin, saudara. Nah, ini 3 hal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa alami hal-hal yang besar daripada Tuhan. Sekali lagi, yang pertama, beranilah untuk bermimpi yang besar, punya visi dari Tuhan supaya kita punya tujuan yang jelas dalam hidup ini. Beranilah untuk mendoakan hal-hal yang besar karena kita punya Tuhan yang besar, ya, Tuhan yang selalu mendengar setiap doa-doa kita dan dia akan mengabulkannya, ia akan melakukannya untuk kita. Dan yang ketiga, beranilah untuk melakukan hal-hal yang besar, saudara. Sehingga saya percaya, ya, sesuatu yang luar biasa Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Seperti di ayat nats pokok kita yang pertama, dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Amin. Dan ia sendiri yang akan menginjak-injak para lawan kita. Nah, saudara, kapan waktunya kita lakukan? Sekaranglah waktunya. Amin. Sekaranglah waktunya untuk kita bisa berani bermimpi besar. Sekaranglah waktunya untuk kita mendoakan hal-hal yang besar. Dan sekaranglah waktunya untuk kita berani melakukan hal-hal yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena jaminan bagi orang percaya untuk mendoakan hal yang besar, melakukan hal yang besar, itu adalah pasti. Amin. Karena apapun yang kita minta di dalam nama Yesus, ia akan melakukannya. Amin. Puji Tuhan, ini yang menjadi renungan firman Tuhan kita untuk pagi hari ini. Saya percaya biar Roh Kudus yang akan memeteraikan lebih jauh di dalam kehidupan kita, sehingga semua kita, saudara, tidak ada yang terkecuali. Kita akan mengalami hal-hal yang besar dari Tuhan. Amin.